Bertemu kembali lagi di channel RC Fanatic. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjutkan video jangan lupa like, share, and subscribe pada channel ini. Oke, so hari ini adalah tutorial cara pemasangan ESC. Oke, video ini simple saja. Oke, yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Tetapi sebelum itu kita bahaskan dulu sedikit mengenai ESC Hobby Wing. Oke, quick run 1060 nih lah. Oke, so pertama kali bila orang beli, dia akan datangkan kotak dengan sekali user manual lah. Oke, yang ini user manual, quick run, brush electronic speed controller. Oke, dan yang ini yang di bawah ini adalah jenis ESC lah. Oke, nanti kita akan tengok lagi ya sekejap lagi. So, tapi yang ESC yang kita gunakan di sini adalah ESC Hobby Wing 1060. Oke, so tanpa buang masa kita tengok user manual nih. Oke, first time korang beli, pastikan sebelum pemasangan untuk ESC ini pastikan korang baca user manual. Oke, untuk ESC ini sebab terdapat beberapa mod untuk ESC Hobby Wing ini lah. Oke, so kita buka. So pertama sekali kalau orang buka, yang paling penting sekali adalah gambaran cara pemasangan. Oke, motor, receiver, ESC dan bateri lah. Oke, yang ini amat penting sekali. Oke, so yang ini dekat bawah ini adalah spek beberapa jenis ESC lah. Oke, so yang pertama adalah quick run WP. Oke, 1625. Oke, brush. Oke, quick run WP 1060 brush dengan quick run WP 860 dual brush. Oke, so kita menggunakan spek yang inilah, quick run WP 1060 brush. So kita secara ringkas, yang quick run WP 125 brush ini digunakan untuk scale kereta 118 ataupun 116 lah. Oke, touringcar bagi monster ataupun tragi lah. Oke, untuk quick run 1060 ini digunakan untuk scale RC 110. Oke, touringcar bagi short course truck, monster tragi, rock crawler, and tank. And then untuk quick run WP 860 dual brush ini digunakan untuk scale RC 18. Oke, yang ini besar lagi lah. Oke, semakin kecil nombor nih, maksudnya macam yang ini sekarang tadi 18 ataupun 116, 110 dengan 18 nih, maksud nih ini kereta nih makin besar lah. And then kalau kurang perasan, nomor ESC ini pun semakin mengecil dan dia semakin untuk support untuk yang besar lah. Oke, so kita guna yang ini. Oke, yang ini, yang lain ini adalah untuk yang besar lagi lah. Oke, tapi untuk scale yang kita pakai 112. Oke, kebanyakan kita akan pakai quick run WP 1060. Oke, so kita tengok dia punya spek macam mana. So di sini ada, korang tengok secara ringkas, yang ini yang model tadi quick run. Oke, WP 1060 brush lah. So yang pertama itu adalah forward continuous, peak current, reverse continuous ataupun peak current lah. Oke, untuk forward continuous dengan reverse continuous dia support 60A dengan 30A punya current lah. Oke, untuk peak current, yang ini adalah burst current yang dimana one shot go untuk satu current. Oke, dia cuma boleh support 360A dengan 180A lah untuk forward dengan reverse. Oke, more than daripada 360, mungkin dalam 400 ke atas, mungkin Hobby Wing ini, ESC Hobby Wing ini tidak dapat support lah. Oke, so memang ini dia punya limit. Oke, voltage range, dia boleh gunakan 2S ataupun 3S LiPo. Oke, 2 ataupun 3S LiPo ataupun 5 ataupun 9 NIM battery lah. So maksudnya quick run WP 160 ini boleh support sampai 3S yang limit. Oke, applicable macam tadi 110. Oke, so motor limit. Oke, macam di sini dia letak 2S, 3S, 4S LiPo. So tapi untuk 4S LiPo tuh maksudnya not available. So means dia punya limit cuma sampai 3S LiPo saja. Oke, kalau more than that 4S memang saya boleh terus terang confirm makan blown lah korang punya ESC. Sebab apa? ESC
kalau more dan capacity yang limit untuk dia tampung, tapi kita exit, dia memang akan panas ataupun blown lah. Mungkin korang punya ESC itu tidak akan tahan lama. Oke. So yang ini 3S, oke, dengan 3S dengan 2S dia punya support untuk ini motor size motor lah. Oke, 540 dengan 550 sama saja. Cuma beza dia di sini RPM. Oke. Untuk 2S dia menggunakan RPM bawah daripada 30.000, dengan 3S nih dia menggunakan RPM bawah daripada 20.000 lah. Oke, 7.2 volt. Oke, punya motor. Oke, ini resistant. Oke, ini output dia, dimension nih ataupun weight dia. Oke, yang ini kalau macam korang tengok dia label sini cooling fan kan. Sebenarnya ini adalah untuk sujukan korang punya ESC lah. Kalau macam korang running battery mau besar daripada mungkin limit daripada 3S tuh, memang korang punya ESC itu memang akan overheat ataupun panas lah. Oke, so ini dia punya mode nih untuk dia tidak ada cooling fan. Oke, dia seperti ini saja. Oke, bersih ini dari tangan nih. Then ini dia punya mode. Oke, yang ini forward reverse brake. Oke, forward brake dengan forward reverse ini adalah support mode yang boleh digunakan pada Quick Run WP160 Hobbywing ESC inilah. Oke, so kita tengok pada ESC itu supaya lagi senang. So yang mode yang dikatakan tuh forward brake reverse tuh adalah sebenarnya adalah untuk orang menggerakkan mode, orang punya Corolla lah. Oke, forward ke depan brake means dia orang punya rig to stop, and then reverse nih macam biasa lah ke belakang. Oke, beberapa orang bertanya kenapa bila rig orang menggunakan ESC 1060 nih, bila jalan ke depan and then bila stop perlu masa untuk reverse. Sebenarnya bukan ESC itu rusak, tetapi dia menggunakan mode forward brake dan reverse. Sebenarnya pertama kali saya menggunakan ESC Hobbywing ini pun saya berpendapat begitu. Ingatkan benda ini rusak. Tapi sebenarnya itu adalah mode yang digunakan pada ESC inilah. So that's why bila korang jalan and then dia akan stop, dia brake, and then baru korang boleh reverse. So itu maksudnya yang fuse nih dia diletakkan seperti inilah dalam gambar nih. So yang korang nampak tuh ruangan tuh yang segi 4 putih itu adalah fuse tuh, and then yang titik tuh adalah dia punya pin. Yang ini yang kedua nih adalah forward brake. Dan tidak ada reverse, and then ini adalah yang normal mode forward dan reverse. So kalau korang mau buat begini, korang mesti buka orang punya fuse nih lah. Baru dia akan bergerak forward reverse seperti biasa. And then dekat bawah nih adalah untuk pemilihan baterai yang digunakan untuk ESC inilah. LiPo ataupun NIM. LiPo ataupun NIM. Kalau korang menggunakan baterai jenis LiPo, korang punya fuse, korang mesti letak seperti ini. So yang ini fuse nih, dia seperti inilah. Dua kaki, maksud dia dua kaki warna hitam, and then segi 4 tuh adalah fuse. So maksud dia ada satu tinggal dekat situ adalah ini adalah untuk mode baterai LiPo lah. And then kalau korang switch pergi sebelah, kalau korang tidak menggunakan baterai LiPo, korang kena adjust, korang punya fuse, and then korang kena pasang seperti ini macam tadi berlawanan. Yang itu adalah untuk NIM baterai lah. Tapi rata-rata orang memang akan menggunakan LiPo. So setting dia macam ini. So simple saja. Kalau korang macam masih kurang paham, nanti korang boleh komen di video ini. So seterusnya kita tengok kepada wire, dua jenis wire nih, hitam merah dengan biru kuning lah. So yang ini adalah standard wire yang didatangkan dengan ESC ini sekali. So yang ini hitam merah nih biasa selalunya memang digunakan untuk sambung kepada baterai lah, dan ini adalah kepada motor. So di sini kalau orang tengok sepatutnya ini adalah mempunyai casing ruang, tapi saya sudah buka sebab apa? Saya menggunakan baterai LiPo dan disambungkan secara direct lah, and then saya akan balut
seperti inilah. Oke, masuk. Oke, merah ikut merah seperti biasa. And then hitam ikut hitam. Jangan orang sentuh. Oke, bersentuhan antara hitam dengan merah, dia akan create spark lah. Oke, seperti ini ya. Oke. Dan kita sudah siap tuh. Oke, yang dua nih kurang kena sambung. Yang ini biru kalau orang menggunakan wayar lain daripada yang lain, selalunya hitam dengan merah. Ya, yang hitam akan pergi kepada wayang biru. Kalau orang menggunakan wayar warna merah, dia akan pergi kepada warna kuning. Oke, seperti inilah. So, yang ini seperti biasa akan masuk kepada receiver. Ingat, pemasangan dia akan seperti ini. Pastikan pin 5 nih, orang mesti nampak, and then baru orang pasang. Dan kurang masuk sebuah sekali dekat pada bagian atas. Dan sudah setup semuanya. Oke, ini setup secara untuk tunjukkan kepada orang, baru orang on. Oke, orang punya ESC. So, dia sudah hidup lah. Oke, seperti ini. So, kita akan coba. Oke, gerakan sedikit. Oke, boleh, tidak ada masalah. Oke, boleh bergerak. Oke, kita ke depan, belakang. Oke, so yang ini adalah mode forward dan break. Forward dengan reverse. So, kita akan switch. Oke, kita off dulu. So, yang ini kita akan try mode forward, break, dan reverse. Oke, so kita on. Itu function. Dan kita tekan remote ke depan. Oke, ke depan lah. Bila kurang reverse, dia mau ngambil masa. Macam ini ke depan, dia stop. And then bila kurang torak throttle, oke, macam ini, dia tidak reverse Oke, dan kurang lepas, baru kurang torak sekali lagi, baru dia akan jalan. Oke, ke depan, dia stop, kurang tolak macam ini, dia tidak berjalan, lepas, and then baru tuh. Yang itu adalah mode untuk forward, break dengan reverse. So, kalau kurang rasa macam mode tuh susah, oke, kurang buka, kurang punya fuse. Untuk bagian mode tuh, dan baru kurang pasang balik, so dia akan bergerak. Oke, kita tengok ini remote. Ini kita tekan forward Oke, dan kita reverse. So dia bergerak seperti biasalah. Oke, so pemasangannya adalah simple. Yang penting korang kena tahu, oke, mode untuk korang set korang punya ESC lah. Oke, daripada penggunaan dia punya mode untuk battery dengan dia punya mode untuk dia bergerak lah. Oke, that's why kadang-kadang orang akan pikir lepas menggunakan ESC Hobbywing 1060 nih kendaraan jarang mengalami kerusakan, tetapi sebenarnya tidak. Yang orang pada pastikan, korang tengok sebelum pakai ataupun sebelum main, korang pastikan mode yang korang pilih itu adalah bersesuaian dengan cara korang main lah. Oke, so nampaknya sampai di sini saja. Oke, so kalau korang mempunyai sebarang persoalan ataupun korang paham mengenai tutorial ini, korang boleh komen di video ini. Oke, so nanti saya akan jawab dengan lebih terperinci lah. Oke, so bertemu lagi di video akan datang.